Ada satu pertanyaan yang sangat menarik bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahkan kita juga yang mungkin belum percaya, teman-teman di luar sana. Biarlah melalui pertanyaan dan jawaban ini kita semua bisa dibawa untuk melihat apakah makna penebusan, dari manakah sebenarnya kita ditebus. Istilah tebus berarti membeli kembali. Misalkan, sebuah barang telah dijadikan jaminan kepada orang. Sekarang ditebus kembali. Dari manakah kita ditebus? Menurut kebanyakan ajaran tradisional, dikatakan bahwa kita tertebus dari kuasa iblis. Sebab kita pernah diperhamba oleh iblis. Jadi Tuhan Yesus mengalirkan darahnya adalah menebus kita dari tangan iblis. Jika benar begitu, bukankah itu berarti Allah mengakui keberadaan kita di bawah tangan iblis? Itu sudah perkara yang sah. Misalkan, ada seorang telah mencuri barang Anda, dan Anda tahu siapa pencurinya. Lalu Anda mengeluarkan harga menebus barang itu. Dengan berbuat demikian, berarti Anda mengakui perbuatan mencurinya itu adalah sah. Anda kata Tuhan dengan harga darah menebus kita dari tangan iblis. Itu berarti Allah mengakui kejatuhan umatnya. Umat manusia kali itu ke dalam tangan iblis adalah perkara yang sah. Berkata demikian sudah barang tentu tidak benar. Maka kita tidak dapat mengatakan bahwa kita tertebus dari tangan iblis. Dapatkah kita berkata bahwa kita tertebus dari tangan Allah? Itu pun tidak mungkin. Pertama, berkata demikian berarti menyangkal kasih Allah. Tuhan Yesus datang adalah diutus oleh Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi kita. Kata kasih Kristus dalam seluruh Alkitab hanya terdapat 3 kali. Sudah tentu Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Maka dia mau mati, dia mau menuruti kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Allah lah yang mengasihi kita, sehingga dia bisa merencanakan satu cara penyelamatan, yaitu mengutus anaknya datang menyelamatkan kita. Kita tidak boleh menyalahpahami sifat Allah. Kedua, jika kita berkata bahwa kita tertebus dari tangan Allah, milik siapakah manusia kalau begitu? Jika mengatakan kita tertebus dari tangan Allah, bagaimana kita tetap menjadi milik Allah? Dapatkah kita mengatakan bahwa kita tertebus dari dosa? Tidak mungkin juga. Sebab kalau kita tertebus dari dosa, siapakah yang menerima harga itu? Memang Tuhan sudah mengeluarkan harga, tetapi dosa tidak mungkin menerima harga tersebut. Hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang dapat memecahkan masalah ini, yakni Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maka kesimpulan kita adalah kita tertebus dari kutuk hukum Taurat. Kita adalah orang berdosa di hadapan Allah. Itu berarti kita berada di bawah kutuk hukum Taurat. Tuhan Yesus telah mati bagi kita, maka tertebuslah kita dari bawah kutuk hukum Taurat. Perhatikanlah, kita bukan tertebus dari hukum Taurat,
melainkan dari kutuk hukum Taurat. Jika tertebus dari hukum Taurat, itu tidak benar. Tertebus dari kutuk hukum Taurat berarti tertebus dari akibat hukum Taurat. Bukan terlepas dari beberapa buah hukum dari hukum Taurat itu, melainkan karena siapa yang melanggar hukum Taurat harus menerima hukumnya. Karena darah Tuhan Yesus telah memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, maka tertebuslah kita dari kutuk hukum Taurat. Begitulah kata Alkitab. Maka kita pun hanya dapat berkata demikian. Kelebihan atau kekurangan sedikit tentu akan keliru.